Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh putluhsa sertuh putluhsa baris ketujuh dari Ra'yub. Wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salam, man zana zuniya bihi walau bi hitani darihi. Man zana zuniya bihi walau bi hitani darihi. Dan sabda Nabi alaihi salam, barang siapa berzina niscaya dizina dengan dia, dan jikalau dengan pagar kampungnya sekalipun, dari kampung ataupun tetangga, ya darinya kan rumah samping rumah hutannya, hanya kan kata-kata kinayah kibang zina dengan pagar ngurung binih rumah tu selingkuh, walau lagi nyan nyuhan aja kait tapi yang gede pegah si barang kaso manteng di muzina ngan barang kaso je muzina boh hurung je boh hurung to boh hurung di samping rumah je nyan dia itu zunia. Makna zunia hino akan dibalaskan dengan zina pula. Pakan arhut keturunan tanyo na yang berzina singo karena ya tuh pernah muzina jamun. Jadi si barang kaso manteng muzina nyo singo akan mengulang kembali perbuatan zinanya. Nyamban ke pegah nyo keun zunia akan dizinai, zina gop akan dizina keluarga katanya. Hana anu cucu, hana cucu cet, hana cet keturunan katanya. Ada kena kebegah dua boh siksaan, dua boh maksud yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba nyu gepu segera azab oleh Allah. Mana azab kan lagi azab di neraka ini, gepu segera balasan. Yang pertama zina, yang kedua durhaka kepada ibu bapa. Orang yang durhaka kepada ibu bapa nyodeh la mudib gedehnya sama sik lagi urung zina. Sehingga salah satu daripada akibat daripada perbuatan zina yaitu Allah Taala han gepegadah sifat kefakiran bakji. Gepe fakir ji. Teman tak terkedi harta le tapi gecampakkan lama teji sifat kefakiran han sip-sip. Hanya akibat kan berarti itu tak urung gantin puna akibat zina kan be salah. Tapi itu akibat zina je pak. Ahlian mengulang perbuatan zinanya. Lagi benar pegah. Nyo lagi hadisnya ju. Bermula barang siapa berzina niscaya dizina dengan dia. Jikalau dengan pagar kampungnya sekalipun. Angkat selingkuh ronyo ikut selingkuhnya angkat zina yan. Nyo manteng pembahasan katanya tentang masalah syiddah zina, yaitu bersengatan siksaan terhadap perbuatan zina. Kata Manawi, dan ini isyarah neken letungku Manawi nyan ulama, ini isyarah kepada bahwasanya disiksa orang berzina itu tak dapat iada hanjithan disegerakan pada dunia. Artinya pada dalam hadis tersebut maknanya putra orang yang menzina nyosip memang hanjithan, berarti kan mesti bahwa orangnya akan dibalas ataupun akan disegerakan azab di dalam dunia ataupun ganjaran, dan yaitu nyoho kepegah kiba model gesegerakan zina di dalam dunia bahwa jatuh zina pada setengah ahli kampungnya. Kampung keun ada keun kampung ini nyo adalah keturunannya yang maksudnya keluarganya, ahli drawaji nyamban ke bekah keluarga drawaji nyan akibat daripada perbuatan zina tadi nyan laginya nepetanggung le tungku Manawi menan ke bekah hadis tersebut. Karena hadis ke Nabi si barang kaso mantang berzina maka akan dizinai dengan dia, artinya akan disegerakan oleh Allah Ta'ala ganjaran ataupun akibat daripada perbuatan zina. Dan dihikayahkan ada satu cerita hikayah hanya untuk mendukung perkataan ayat itu
yang bahwa zina itu akan disegerakan akibatnya, yaitu nanti hikayahkan bahwasanya dikata orang bagi setengah daripada raja-raja, cerita tentang sebahagian daripada raja-raja awal, bahwasanya barang siapa berzina atau memperbuat akan sesuatu daripada yang mendahului bagi zina, nyo dibalaskan seumpamanya daripada anak cucunya. Nah, kejadian daripada raja-raja awal ada kekali kepegah putra kepegah si barang kaso manteng di muzina ataupun ipu but permulaan zina, but permulaan zina, nyo kepegah dibalaskan seumpamanya daripada anak cucunya, nyo keturunannya sehingga akan hurt kepada zina. Gejik menyuna keturunan tem zina nyo ragu tu nanek di zaman gem zina kahana kita nyo keturunan kita nyo. Ya, nyo kalau lebih jelas lem kena uraian nyo. Ka. Lagi nyo kejadian ji hendak mencoba raja itu. Rupanya urung awalnya genak ci coba tiga. Genak ci buktikan nyo gak buktikan hadis Nabi yang kepegahi Nabi bahawa sebarang kasau mantang berzina maka keturunannya akan dizinai oleh orang lain. Bergenak coba tekli raja nyo akan demikian pada anak perempuannya. Ge coba bak ni ineng ge. Nah ni ineng siroi raja nyo kisah Hawaii. Kibang kejadian ji adalah anaknya itu sangat elok rupanya, anak rajanya cukup tarihi di, maka ia datangkan anaknya serta seorang perempuan yang fakirah. Jadi anak gok nyan gedatangkan artinya guyu pengang siat bak siraurinang yang fakir pelayan ji kiban dan ditinggalkan, baik ditinggalkan anaknya serta seorang perempuan yang fakirah. Gekebahan ni indang gok nyan bak siraurinang yang fakir nyo pelayan raja sebenarnya ge fakirahnya pelayan raja. Gepetik gekebahan ni indang ge tinggal ni indang raja bunuh bersama pelayan dan ia tukang nyo memaki sangyo memakai pakaian. Jadi pelayan yang tukang uruh-uruh anak raja kena tukang memakai dan serta anaknya beberapa pakai pakaian yang mana. Jadi sajan uri pelayan lah gekebahan ni ineng ge sajan pelayan gok nyan yang tukang uruh-uruh pakai baju diuruh anak gok nyan yang mana. Maka menyuruh raja akan perempuan itu bahawa geperintah tek le raja bahawa jangan menegah akan seorang hendak melintangkan anaknya dengan bersekehendaknya. Jangan menegah akan seorang hendak melintangkan anaknya dengan bersekehendaknya. Jadi anak inang yang tinggal bersama pelayan buno, sira urinang yang fakirah buno, gepakailah bak siro baju yang lagak kepada perempuan tersebut, kepada anak gepegah bak pelayannya nyo menyotruk urung-urung barang kaso mantang truk bak anak gok nyan nyo bek getegah bek gelarang pu barang kapu ji pubut nyo makna jangan menegah akan seorang hendak melintangkan anaknya dengan bersekehendaknya. Pu yang memang ini pubut terserah geneu gok nyan geneu karmanyan pakiban dan suruh membukakan mukanya. Hana berarti menghilangkan penutup muka cadar. Jadi buka muka sehingga turi ieu le urang dan suruh membawa keliling dengan dia akan segala pekan. Guicau anu ge bagi putra-putra kede. Bak kede kota lah. Ngan urinang puno ja de muka. Ataji biasa anak-anak raja pulam Islam awai kuat kan nak penutup muka nak cadar. Nyo gi buka supaya ngak diieu le urang dan geneu pakiban balasan ka anak kok nyan. Berarti koknya nak pupuk penan jamu geneu pakiban nyo. Ya menan. Yang gak coba koknya. Dan suruh membukakan mukanya dan suruh membawa keliling dengan dia akan segala pekan. Menyuhana salah kota Basrah tak menyuhana salahnya. Menyuhana kita lain berempat kisah. Membawa berkeliling kota Basrah. Maka memperbuat oleh perempuan itu urinang pelayan anak koknya bunuh ibalah anak raja berkeliling-keliling kota. Seperti barang yang disuruhnya lagi geyu le raja, maka tiada lalu ia atas seorang melainkan tutup
tutup kepalanya karena malu daripada anak raja. Ya, jadi hana musira urang pih yang melintasi tempat yang gijak anak raja buno ataupun yang berpapasan dengan anak raja buno, melainkan mandum-mandum getup draw gahai karena male. Hai tanya tadi hurung raya ke baile kata hindari, nyo makna tutup kepala ino yang kegi hindari ya maksud ino. Karena malu daripada anak raja. Padahal tiada mengetahui ia akan bahwasanya ia anak raja. Menan? Buno karena malu daripada anak raja. Padahal tiada mengetahui ia akan bahwasanya ia anak raja. Memang hana getepu anak raja ke bancara agak tup. Hana guso pi. Nyo guso li rakyat dum kai turi. Nyan anak raja, maka tiada lalu ia atas seseorang melainkan tutup kepalanya karena malu daripada anak raja. Padahal tiada mengetahui ia akan bahwasanya ia anak raja dan tiada menilik seorang kepadanya. Maka tatkala hampir ke rumah bapaknya, jadi yang gede pegah mandu-mandu milai menghindarlah hotel merempak adik raja karena merasa malu, karena ta'zim kerajaan malu si anak raja. Menenjulai dan tiada menilik seorang kepadanya, musira urung tan yang perhatikan atas anak raja karena rasa haibatnya tente, rasa kagumnya, rasa hormatnya. Maka tatkala hampir ke rumah bapaknya, duduk sampai gepuo lah, karakter bak rumah, maka memegang akan dia oleh seorang. Tiba-tiba metruk sira urung iman anak rajanya, maka dikecupnya akan dia. Yang kenyan yang nah, ikecuplah anak raja tersebut dan pergi ia daripadanya. Olehnya oleh dikecup anak rajanya, olehnya iji berangkat daripada anak raja tersebut. Maka masuk perempuan yang membawa berjalan anak raja itu kepada bapaknya. Puaulah rumah kedih bak tempat raja kembali, truk kedih dan mengkhabar ia kepada bapaknya dengan sekalian ahwal anaknya. Jadi gebite itu lagian kejadian. Musira taurung yang kejut anak raja, kecuali nasira urung oleh pani truk uragam kayak kecup anak raja. Maka sujud syukur bapaknya. Raja bunuh. Sujud syukur bak watanyan bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, alhamdulillah, tiada jatuh daripadaku di dalam umurku melainkan sekali kecupku pada satu perempuan. Rupanya agaknya pernah kecup sira uri nenggop jamun. Rupanya urangnya gebalah oleh Allah Taala dikecup anak ini nenggoknya. Yan kalau nyo kenyo geun mukadimah zina berarti. Ya nyo kenyo geun buktikan hadis Rasulullah. Sabab gebegas di barang kaso menteng mezina, nyo akan dizinai daripada keturunannya. Maka sesungguhnya telah dibalaskan dengan dia akan daku daripada anakku nyambanggekeun. Bahwasanya kagebalah oleh Allah Taala kelun daripada anak lun. Keturunan koknya berarti anak koknya berarti demikianlah disebutkan di dalam kitab Jawahir milik bagi Syekh Samarkandi. Nyo yang gede pegah kali buktikan dia urang awai bahwa zinanya niji meresiko hidup-hidupnya akan mendapat balasan. Ya nyamban yang kabih sabuk kisah hikayat la ilm, cerita alam la ilm adalah seorang perempuan zaniyah. Nasira urineng penzina, zaniyahnya penzina, sangat jahat. Sira urineng penzina yang sangat jahat, tempatnya di Mekah, Cetawai. Maka berkata ia, tiada senang aku hingga aku penuhkan, hingga aku fitnahkan Taus al-Yamani. Nyom bertasuk soleh so Taus al-Yamani, Taus al-Yamani sila abid, sira urang ahli ibadah. Hana pengaruh ngumpulain iji. Hari-hari iji bekerja seperti biasanya. Rupanya naurung yang dengki keji sira penzina yang berada di Mekah. Putra ikun iji berjanji bakdro iji adalah hansenang ati melainkan berdapat difitnahkan Taus al-Yamani. Makna difitnahkan ini berdapat digelincirkan Taus al-Yamani berhad dalam perbuatan zina. Ya nyamban berarti perempuannya perempuan lacur, pun zina kan perempuan lacur, dan adalah ia laki-laki yang sangat elok rupanya. Ya, sangat elok rupanya. Tausnya sira urung yang cukup lagak, cukup ganteng. Maka melintang ia akan dirinya atas laki-laki itu beberapa kali. Ya, rupanya
padik-padik ge si perempuan penzina bunuh, pelacur bunuh, ditawarkan roji untuk dizinai oleh Tawus al-Yamani. Ya, untuk dizinai nyo makna melintangkan ia ya'juk roji, hai lacur kiban ti duman. Wanita murahan, maka ditolaknya akan dia. Gitulah sabi-sabi hang gicau, sabi-sabi han gepenuhi ajakan perempuan tadi. Maka tiada tertolak hingga ia mencengangkan dirinya. Maka tiada tertolak hingga ia mencengangkan dirinya. Kemudian pergi laki-laki itu kepadanya. Maka ditolaknya akan dia. Maka tiada tertolak hingga ia mencengangkan dirinya. Kemudian pergi laki-laki itu kepadanya dan berkata ia baginya, sediakan olehmu bagi diri kamu pada malam ini. Memang berakon Tawus al-Yamani sabi-sabi menolak ajakan perempuan bunuh. Sabi-sabi menolak ajakan. Tapi bak sabahuro iji hanai tulak le, bahkan jih ya rempek sendiri bahwa berarti malamnya nijih dinik Medina dengan perempuan bunuh hingga mencengangkan dirinya sehingga hirun, ya kan? Hirun si urinongnya, si perempuan bunuh yang berekon diajak haitim nyopakan kayak laki kedroi. Kemudian pergi laki-laki itu kayak berjanji bak malam pulang lah musuh. Kemudian laki-laki itu pergi itu kepadanya bak malam yang ditentukannya dan berkata ia baginya, sediakan olehmu bagi diri kamu pada malam ini, siap-siaplah kamu pada malam ini, dan datang engkau kepadaku pada waktu sahur, aku kerjakan kehendak kamu. Ya, rupanya igoknyan pun kon kagalak ke kurinengnya rupanya igoknyan tentukan wate sawu menteng tu siap-siap bak waktu sahur lun akan lunjak bagata gekeun bak perempuan lacur tadi lun akan lun rupa ngenggataan tu iaitu bak wate sawu. Memang diajak untuk berzina, bak wate sawu untuk tak berzina menanju. Maka datang ia pada demikian waktu itu, ijaklah le ura agamnya bak wate tersebut, bak wate sawunya, dan berjalan keduanya. Laki-laki salehnya, maka berjalanlah keduanya hingga sampai kepada makam Ibrahim. Rupanya truk gede di Tawus al-Yamaninya gecok perempuan lacur tersebut gehu gede huku ke ambah gehu iku makam Ibrahim. Memang kahana igop ipakai yang zina ke gede ke bah nya pada henti kena beri pelajaran ka wirinangnya ke gak zina. Hai urung saleh nyup cara gibi pelajaran hingga sampai ke makam Ibrahim. Maka berkata ia baginya so ianya ianya perempuan cita ceu ke banuke. Berkata ia baginya kiban yang tulis di sinilah engkau berguling ya ikun le Tawus al-Yamani nyohino yan bang gekun hai kiban tak ke Ka'bah dan engkau uraikan kain engkau hino buka bajai hino buka pakaian. Maka berkata perempuan subhanallah ikun le urinang bunuh subhanallah tiadakah melihat manusia puhanai le manusia menyohino rebine Ka'bah te amdina tiadakah melihat manusia puhanai le manusia abeh le manusia menyohino te amdina katanya dijawab le Tawus al-Yamani tiadakah melihat akan Baitullah tiadakah akan melihat Baitullah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap tempat tiadakah akan melihat akan Baitullah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap tempat. Bukankah Baitullah itu dilihat pada tiap-tiap tempat? Maka berkata perempuan bahwasanya aku membesarkan tempat ini, tiadakah melihat akan Baitullah. Yang kebenaran subhanallah nya hino taih nya ieu le manusia. Ge jawab legotnya katanya tiadakah melihat akan Baitullah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap tempat. Jadi gekeun le Tawus al-Yamani memangnya bukankah Baitullahnya adalah tempat yang ikalan le manusia kena pegah seluruh manusia nyo kono ijak yak kalan Baitullah memangnya sabab bunuh kan pegah hino kan dapat ikalan le urung nyo ke pegah
Bukankah Baitullah itu memang tempat yang dikala oleh manusia? Memangnya tempat yang dikala oleh manusia. Maka berkata perempuan, bahwasanya aku membesarkan tempat ini ya, baik kalau urinang yan. Ilong long muliakan tempatnya daripada perbuatan ini. Long muliakan tempatnya daripada perbuatan yang tak nak pubutnya. Sungguh keji but yang tak pubutnya. Maka katanya, gekunlah le taus al-Yamani, hai perempuan, tempat ini engkau hebatkan dia. Yang hebatkan, hebat engkau muliakan. Gata apa hebat, gata apa mulia, gata apa hayu daripada kemuliaan Allah dan kebesarannya. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlebih besar lagi, terlebih aula bahwa engkau takut akan dia. Nyo keguna pegah. Menyo memang tempatnya gata pemulia karena hinoi oleh manusia tu dan tempatnya ijak manusia mandum. Nyo kan? Cuman Allah Taala hana gata pemulia boleh raya lagi raya tak raya tempatnya. Nyo guna bi pelajaran sebenarnya. Guna pegah putra menyo gata male turanyo tam zina karena oleh urang, cuman ge oleh Allah Taala hana male ke? Ya, nyen sebenarnya. Kan gena muzina gebah kena bi pelajaran. Maka taubatlah perempuan itu dan meninggal ia. Badan meninggal ia akan barang yang ada atasnya daripada kejahatannya dan fujurnya. Akan meninggal mati rupanya. Taubatlah perempuan tersebut dan ditinggalkan segala perbuatan keji dan perbuatan jahat bunuh. Kejahatan dan fujur. Nyo meno cara yang kejut menyo urang diajak untuk berbuat maksiat yang kemudian cara terpegut. Nyo tak pubu maksiat kata mupat inom tabatuk semujid nyo tejut akan ikut nyo kat malai tahai kiban hana mangap perasaan tu masa dalam semujid ino tak temenak tiak caci tiak pugut perbuatan yang hana sunono malai tu ataupun hana mangan munyo memang ngan semujid hana mangat ngan kepo semujid pakan mangan ke Allah ya kepo Baitullah pakan mangan nya menang tak bacut tu aju wa qala alaihi salam nekeun lam nabi man zana bi imra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilkal abwabi aqaribu wa hayatun ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi, sabdanya alaihi salam, barang siapa berzina dengan perempuan si barang kata manteng di mezina dengan tiraurineng, yakni sama ada perempuan yang muslimah atau kafir. Urinengnya boh urineng Islam ataupun urineng kafir. Yang kengurinengnya yang mezina. Dan sama ada perempuan yang merdeka atau sahaya, boh merdeka boh lamin, niscaya membuka Allah Taala atasnya dalam kuburnya akan 8 pintu daripada api neraka. 8 dia kata sama niata abwab. Pintu neraka padahal 7, tapi kejih lebih 7 kejih. 8 buah pintu kebuka. Ya, pintu daripada api neraka. Wate gebuka pintu daripada api neraka, keluar daripada segala pintu itu beberapa kala dan ular hingga hari kiamat. Yang mana tip-tip sebuah pintunya itu bid ulu entak truk roh kiamat. Nyokonyo yang tukang pengen manyet penzina tersebut nyanditnan keji perbuatan zina paling mengerikan. Yang kejut menyolang kitab yang dipegah urutan-urutan dosa besar, zina urutan dosa besar kedua setelah murtad. Walaupun khilaf ulama, sebahagian kepegah fon murtad, yang kedua pembunuhan. Nasi kepegah fon murtad, yang kedua perzinahan. Nyo tanda pegah betapa kejinya perzinaan sehingga iji hidup urutan setelah murtad. Ya, nyo gede pegah mandum-mandum ancaman daripada perbuatan zina. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan zina atau mukaddimah zina. Hai khalwah ke mukaddimah zina. Yang kerja urina nguraga mengkhalwah anjut. Tanya kerjakan tu, tanya ketua segaga na merempak dengan sekretaris tu, dengan bawahan tu, iaitu perlu berbicara 4 mata. Nya hanjut pada tempat khalwah, harum hukum ji. Tamanglah dalam sabuh kamar pamaji, sabuh ruang. Memang hana macam-macam hinan. Tayu taduk ba meja kerusi draw tu, sekretaris tanya hidup ba tempat draw dia ba tayu persilahkan, tapi ruangan itu tertutup, haram hukumnya, tidak boleh. Ini mukaddimah zina namanya. Hanjut nanti. Bahkan jangankannya karena tinggal sabuh surah tira urang ajnabi dan ajnabiyah nya enom dan daripadanya nya kaja enom. Tira urang yang harum yang halu menikah tak semayang berjamaah
patah tak semayang berjamaah pada tempat yang tertutup. Hai semayang duai. Cuman duai kalau kau bina gop 3 gop duai. Haram hukumnya. Kan haram semayang, haram berkhalwah, tidak boleh. Ya, yang kejut punya perlai pegah abang urineng, oh perlai gejak udat rumah tanya masuk buka pintu. Duk bah deuh-deuh iu luar, nya hana kira khalwah. Perlai dak bak bina jalan dia pegah abang. Ngadi oleh urang ramai, nya ngabek khalwah. Sebab memang penting tak ada pegah abang ataupun di luar. Duk babak terah ngade. Yang baik dalam ke dia. Walau bak ruang apabila hana urang lain karena pintu tertutup tetap tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, nyambanya kejut. Itanya hai ilung ka hana lu zina, hana tam zina, muka di mah zina dung da bubut. Memang zina hana. Khalwah. Walaupun hana ya mat-mat, tapi khalwah boleh pegah, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Nyan keban putana pertanyaan. Nya ino menteng dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo menteng akibat daripada perbuatan zina. Memang ngeri sikit lagi yang perbuatan zina. Oh mulang lom. Igotnya oh benar menyuka taubat suka taubat han. Sebab ini mah enggak ada fadilah taubat. Sebab apabila orang yang bertobat Allah hana lagi cok ganjaran dan hana gepegat le akibat daripada perbuatan dosa haji. Kalau bertobat, hai kandung si penzina mesti tapi hana mulang le bak keturunan karena memang telah bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah. Ya, nya hana yang. Sebab ini menyuka bertobat nya kala cerita aju, kagetung oleh Allah, kageterima oleh Allah Taala. Sebab gebegah man taba an dzambin sebarang kasa mentang bertobat daripada dosa kaman la zambalah lagi urang yang hana pernah berdosa sama sekali nya menyuka gedung taubat cuma dengan cara taubat kan ya benar nyo jud silakan nyo hana deui boh holdi nyo nya maksudnya yang timbul pertanyaan putra boholdinya ya hiban boholdinya mana yang maksud menyokobah dalam tafsir nyan bohnyan kan na pendapat ulama yang pegah sejenis gandum. Itu yang sama-sama boholdi bulat-bulat raya kan sejenis gandum. Memang yang sebenarnya secara syariat hana haram. Cuma saja oleh Allah getegah sebagai cobaan ke Nabi Adam. Hangga bidekati kan jenis yang haram jibaji. Cuma getegah oleh Allah Taala gepa haram sebagai cobaan ke Nabi Adam saja. Yang mana naga pegah? Khuldinya kenan boh kaya khuldinya. Makna khuldi kekal, buah yang kekal dalam surga karena dia hidup dalam surga gekentuk buah khuldi sehingga khilaflah para ulama padik-padik macam fatwa ulama kan ada yang menyatakan itu bagaikan buah apel, ada yang menyatakan bagaikan buah biji-bijian, biji gandum lagi semacam biji gandum nyalaganya yang keban jadi gepa harum oleh Allah ke Nabi Adam arti gepa harum yang ke hangga bipaju sebagai cobaan lagai gitu oleh Allah nyan kemenan kan khuldi jihnan ni khuldi nyan makna je kekal karena dalam surga nyan sagai menyuka kajit wallahu a'lam bisawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu